Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku para pencari rupiah dimanapun sahabatku berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga setiap usaha yang kita lakukan ini, baik usaha nambang cryptocurrency Pi Network ataupun cryptocurrency lainnya yang melalui HP dan melalui aplikasi kita masing-masing ya. Dan usaha kita tentunya di luaran sana yang sudah menjadi rutinitas kita, yang sudah menjadi tugas pokok kita, apapun profesi dan jenis bidang usahanya, tentunya semoga ya diberikan kelancaran dan diberikan keberhasilan oleh Allah, dan semoga usaha kita tersebut bisa menjadi berkah buat kita dan keluarga kita tentunya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini channel Pencari Rupiah akan memberitahukan atau menginformasikan ya update terbaru dari aplikasi Pi Network, dimana pada hari ini Jumat 25 Maret ya, pada jam 8.30 tadi ya saya buka, tepatnya jam 9 lewat dikit ya. Ternyata aplikasi Pi Network ya pada tampilan beranda aplikasinya telah berubah, dimana setiap ada perubahan di tampilan beranda aplikasi Pi Network seperti yang kita ketahui semuanya ya, di situ tentunya ada informasi yang diberikan oleh pihak core team kepada kita, khususnya para pioner, melalui akun Pi kita masing-masing. Nah, di sini untuk update yang diberikan pada hari ini ternyata mengenai artikel ya, artikel dari media luar yang ada di luar negeri sana yang bernama News BTC. Nah, di sini kita coba terjemahkan terlebih dahulu ya, kita cari tahu dulu, check out and artikel ini. Di sini saya sudah menyalinnya ya, sudah mengkopinya ya dari keterangan tadi. Di sini dikatakan, lihat artikel yang merangkum inisiatif Pi Network saat ini, rencana masa depan, dan banyak pencapaian Pi di tahun Pi terakhir. Bagian yang ditampilkan oleh News BTC. Ketuk baca di News BTC untuk membaca dari sumber aslinya. Nah, jadi kita disarankan ya bagi pioner tentunya kita disarankan untuk membaca ya, untuk membaca dari artikel yang diberikan oleh media digital dari luar negeri sana yang bernama News BTC. Dan di sini kita coba klik ya. Nah, di sini ternyata ya keterangan dari News BTC ini ya, dan update yang diberikan dari core team melalui aplikasi Pi Network pada hari ini, bagi saya pribadi ya, ini untuk update kali ini tidaklah menjadi surprise ya, khususnya bagi saya pribadi, dikarenakan ya ternyata saya sudah membuat video tentang artikel dari News BTC ini di hari kemarin ya, sebelum aplikasi Pi Network ini memberikan update terbarunya. Pada hari ini saya sudah membuat video yang sudah saya upload ke YouTube, ke channel saya tentunya ya, dimana saya sudah menjelaskan di situ tentang artikel dari News BTC ini. Nah, di sini ya sama ya, yang diberikan oleh pihak core team pun sama, cuman ini bahasa Inggris ya. Di sini keterangannya bahasa Inggris. Nah, di situ saya sudah bahas semua ya, bahas semua dari atas sampai bawah ya, dimana durasinya pun sangat panjang. Nah, memang sengaja kemarin ya saya buatkan informasi tersebut ya, sengaja ya, tujuan saya ya sesuai yang ada di video kemarin. Saya bertujuan ingin memberikan informasi yang utuh, yang lengkap buat para pioner. Bertujuannya agar
kita selaku pioner tentunya harus ya mengetahui ya apa yang menjadi rencana core team pada saat ini dan kedepannya, dan tentunya apa saja yang sudah dicapai oleh core team pada saat sebelumnya dan pada saat ini dan yang akan datang. Jadi tentunya ya di artikel News BTC ini itu ada semua. Nah, ya ini ada semua, dikatakan semua, ada semua. Nah, kemarin di video tersebut ya di situ sudah saya jelaskan dari atas sampai bawah dengan bahasa Indonesia dan saya yang membacakannya tentunya ya. Nah, jadi bagi sahabatku ya, para pioner yang belum melihat video saya tentang update terbaru yang diberikan oleh core team pada hari ini di tampilan beranda aplikasi P-Network pada saat ini, tentunya ya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Dan saya sekarang ya tidak akan mengulas tentang berita dari News BTC ini karena saya sudah membahasnya di video sebelumnya. Jadi di sini saya cuman berpesan saja kepada para pionir yang ada di Nusantara ini ya, kita sesama pionir tentunya di sini kita harus saling support, jangan saling menjatuhkan tentunya ya, dimana memang aplikasi P-Network ini sekarang lagi progres ya, dalam progres dan dalam proses ya untuk menyelesaikan KYC secara massal tentunya dengan sejumlah member yang ada atau pengguna atau pioner yang ada lebih dari 33 juta pengguna ini, tentunya harus step by step ya, jangan semuanya, tentunya itu tidak bisa karena kapasitas core team pun orangnya pun terbatas, dan apalagi ya di sini ya untuk memverifikasi KYC massal ini ya, dimana core team pada informasi sebelumnya juga sudah disampaikan untuk memverifikasi KYC tentunya ada tim validator yang terdiri dari 4 orang manusia dan 1 mesin robot. Nah, jadi di sini ya tentunya pada KYC awal-awal ini memang dilakukan secara massal di setiap negara, tapi dari setiap negara tersebut slot-slotnya itu terbatas. Dan core team pun berjanji itu setiap hari akan terus ditingkatkan slot KYC-nya berdasarkan ya jumlah validator ya si pioner tersebut ya, banyak yang melamar apa enggak untuk menjadi tim validator ya. Tentunya untuk syarat menjadi tim validator ya atau tim verifikasi untuk meng-KYC atau memeriksa akun kita ya sama atau tidaknya dengan kartu identitas kita yang ada di akun itu disesuaikan ya oleh tim validator. Di sini kita harus lolos KYC dulu ya. Jadi tim validator ini tentunya harus lolos KYC dulu dan baru bisa melamar untuk menjadi tim validator. Dan untuk keterangannya, untuk lebih jelasnya tentang cara ngelamar menjadi validator ini tentunya saya juga tidak begitu mengerti ya, karena belum ada info selanjutnya tentang syarat menjadi validator. Dan sudah pastinya ya setelah kita menjadi tim validator, di mana kita juga akan mendapatkan reward berupa koin P ya ke depannya. Nah, di situ semakin banyak validator yang melamar dan banyak validator dari setiap negara yang menginginkan menjadi validator, tentunya nanti KYC dari tiap-tiap negara yang validatornya jumlahnya banyak, itu slot KYC-nya itu semakin meningkat. Nah, jadi kita ya, saya berpesan kepada para pioner ya, walaupun pada saat ini kita belum mendapatkan notifikasi KYC pada saat kita menghidupkan aplikasi
Pi Network ini ya setelah mati kita hidupkan ternyata tidak ada notifikasi ya atau undangan KYC. Nah, jadi tetap semangat, tetap optimis karena walaupun bukan kita pada saat ini tentunya banyak pioner di luaran sana juga itu ya yang mendapatkan. Nah, kita juga patut bersyukur karena apa? Mudah-mudahan mereka yang sudah mendapatkan ya kita doakan segera lulus dan segera ya melamar bisa lolos untuk menjadi validator sehingga kedepannya slot KYC khususnya yang ada di Indonesia ini semakin meningkat. Nah, jadi kita tidak usah menunggu notifikasi lagi tentunya kedepannya ya. Nah, jadi tetap bersabar dan berdoa semoga KYC ini segera berjalan lancar ya, tidak ada halangan tentunya. Dan di sini juga saya mengingatkan kepada para pioner ya, di mana kita di sini harus membaca dan memahami isi dari artikel dari News BTC ini karena di situ banyak ya dijelaskan tentang ya pencapaian core team dari tahun lalu sampai tahun ini dan tentunya tahun yang akan datang ya. Di situ apa yang jadi job desk dari core team tersebut yang sudah selesai dan yang sedang dikerjakan dan proses yang akan datang itu apa. Nah, di situ juga dijelaskan oleh pihak core team tentunya di news artikel News BTC ini. Jadi bagi pioner yang ingin mengetahui lebih jelasnya tentang berita ya lengkap dari News BTC ini, silahkan lihat video saya sebelumnya. Nah, tentunya ya bagi yang baru mampir yaitu tidak akan bisa kalau Anda ya, kalau para sobat semua, para pioner tidak mensubscribe channel saya ya, dan tentunya tidak akan bisa melihat video tersebut ya, dan juga tidak akan mendapatkan notifikasi video-video yang akan datang tentunya ya. Jadi untuk yang baru mampir ke channel ini saya mohon supportnya ya untuk like, mengkomen dan men-share serta mensubscribe channel Pejuang Rupiah ini dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya saya tidak akan mengulas atau mengulang lagi berita dari News BTC ini karena sudah saya sampaikan panjang lebar dari atas sampai bawah ya, sudah saya bacakan dengan jelas tentunya ya. Di situ silahkan para pioner tentunya dengarkan saja. Nah, jadi setelah mengetahui informasi dari artikel BTC ini ya, tentunya di sini kita selaku pioner kan jadi tahu ya apa proyek kedepannya, apa yang sudah dicapai dan tentunya sudah tahu juga ya bahwa kerjaan core team ini sangatlah berat ya, sangatlah berat dan banyak, dan tentunya kapasitas core team pun terbatas pada saat ini. Jadi kita selaku para pioner di sini saya berpesan ya, kita harus mengetahui ya dan bisa memaklumi apa yang menjadi beban dari core team ini ya, tentunya yang menjadi kerjaan dari core team ini. Dan tentunya saya berpesan sekali lagi kepada para pioner ya, dimana pada saat kita saat ini yang bergabung di aplikasi Pi Network ya, jangan hanya mengharapkan hasilnya saja tapi tidak mau berproses ya. Nah, saya kan tiap kali nyalain petir Bang, nah kan menyalakan logo petirnya, menghidupkan petirnya, itu kan proses. Nah iya memang ya, sama halnya seperti kita ini mungkin ya kalau saya contohkan seperti kita diibaratkan ingin menanam sebuah tanaman, contohnya pohon cabai, dimana kita
mungkin itu mah ya secara nggak sengaja kita taburin aja tuh benih ya, di pekarangan rumah ya, ya jadi syukur, nggak jadi syukur. Tapi di sini kita harapannya menanam cabai cuman udah aja bibitnya ditabur aja tanpa kita proses, tanpa kita melalui prosesnya step by stepnya tidak kita lakukan. Tentunya ya dari sekian banyak benih yang kita tabur mungkin hanya 1-2 yang berhasil tumbuh, dan begitu tumbuh pun kalau kita tidak rawat tentunya tidak akan besar. Dan setelah besar pun nantinya ya, karena mungkin itu secara kebetulan ya tanahnya bagus, tanpa kita rawat pun itu bagus, tapi hasilnya tentunya tidak akan maksimal. Nah jadi di situ kan membutuhkan proses dari awal ya sampai akhir kita memanen cabai tersebut, juga ada prosesnya, ada step by stepnya. Nah jadi sama halnya kita menambang koin di aplikasi P-Network ini, jangan hanya kita taunya mengklik logo petirnya saja. Jadi kita harus mengetahui juga proses-proses yang sedang dijalani ya, dan masalah-masalah juga mungkin ya yang akan dihadapi. Nah jadi semuanya itu bagian dari prosesnya, bukan mengklik petirnya saja. Jadi saya sarankan kepada para pionir P-Network ya, tentunya kita harus lebih bijak lagi ya menghadapi problem pada saat ini. Dan tentunya di mana kita para pionir jangan hanya ingin hasilnya saja tapi tidak mau prosesnya ya, ingin hasil akhirnya saja, endingnya saja, bagaimana cara withdrawnya aja ya, bagaimana cara mencairkannya, tapi tidak mau mengetahui informasi-informasi yang sedang berkembang pada saat ini. Padahal di mana informasi tersebut itu ya tentunya ada yang menyuruh kita, suruh melakukan ini, suruh melakukan itu. Nah ya, tapi kalau kita acuh ya terhadap informasi-informasi seperti itu ya, gimana kita mau berhasil, gimana kita mau bisa mencairkan nanti koin kita pada saat koin ini udah ada harganya. Padahal banyak persyaratan atau cara-cara yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi selaku pioner. Nah jadi di sini untuk kedepannya yuk kita lebih semangat lagi dalam menjalankan aktivitas P-Network ini ya, kita gali terus informasinya ya dari aplikasi P-Network ini, tentunya dari mana saja ya, bisa dari channel saya, bisa dari channel orang lain ya, dari upline, mungkin dari grup ya, banyak. Nah di situ jika kita memang ingin ya berhasil dan mengharapkan cuan ya di aplikasi P-Network ini. Nah jadi saya berpesan hanya itu saja buat para pioner ya, dimana artikel dari News BTC ini sangatlah penting dan berguna bagi kita buat pengetahuan ya, sebagaimana kita para pioner tentunya wajib mengetahui hal tersebut. Jadi para pioner semua ya, saya tidak akan mengulang lagi informasi yang sudah saya berikan pada video kemarin yang menjadi update pada hari ini ya, yang baru saja ya ditampilkan di beranda aplikasi P-Network ini ya, itu tidak akan saya ulangi lagi. Jikalau pioner ingin lebih jelas silahkan lihat video saya sebelumnya, dan semoga aplikasi P-Network ini bisa memberikan manfaat bagi orang banyak tentunya ya di dunia ini ya, baik di Indonesia ataupun di luaran sana, dan khususnya ya para pioner P-Network ini. Dan semoga juga saya berharap dan berdoa ya aplikasi P-Network ini bisa membawa manfaat ya bagi pionernya, dimana kita ya yang bergabung di aplikasi P-Network ini, mudah-mudahan dengan bergabung di aplikasi P-Network ini kedepannya ya yang tadinya kehidupan kita yang belum baik bisa lebih baik lagi, dan tentunya yang sudah baik bisa menjadi jauh lebih baik lagi bersama aplikasi P-Network ini. Dan tentunya kita tetap harus semangat dan tetap konsisten dalam
menjalankan tugasnya ya, dimana tetap menjaga klik petirnya 1 kali 24 jam, jangan dibiarkan mati ya, ataupun berlarut-larut ya si aplikasi Pi Network ini matinya. Karena apa? Tentunya kedepannya ya, satu koin Pi Network itu akan sangat mempunyai nilai di tahun-tahun yang akan datang ya. Karena ini ya butuh proses ya, butuh proses. Nah, jadi memang sekarang koin Pi Network ini belum ada nilainya, masih nol. Tapi yakin dan percayalah ya para pioner ya, khususnya yang sudah mengikuti aplikasi Pi Network ini sudah lama, tentunya saya seperti saya, di mana saya sangat yakin bahwa aplikasi Pi Network ini akan membawa perubahan yang berdampak sangat positif lagi bagi kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang. Dan semoga juga aplikasi Pi Network ini ya bisa membuat para pionernya ya bisa sukses berjamaah, amin, dan bisa kaya rame-rame ya. Dan tentunya para pioner ini jangan lupa ya, tetap rekrut ya, tetap merekrut atau menginformasikan buat rekan-rekan kita yang belum bergabung di aplikasi Pi Network ini agar segera bergabung di aplikasi Pi Network ya. Bagi yang mau bergabung saja ya, kalau yang tidak mau bergabung ya silahkan ya, jangan dipaksakan, karena tentunya mereka lah sendiri yang rugi, bukannya kita. Tapi kalau kita yang sudah bergabung ya tentunya harus lebih semangat lagi. Jadi untuk informasi pada kesempatan kali ini ya saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga pesan-pesan saya ini ada manfaatnya ya. Dan apabila kata-kata saya ini ada yang menyinggung perasaan para pioner, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Dan apabila ya ada kata-kata saya yang baik ya, ada benernya ya, mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai di sini, dan saya berpesan bagi yang belum bergabung segeralah download aplikasi Pi Network ya, selagi ada kesempatan dan peluang pada saat ini. Tentunya ke depan di tahun-tahun yang akan datang ya, yang namanya peluang dan kesempatan untuk bergabung di aplikasi Pi Network itu tentunya akan semakin sulit. Jadi manfaatkanlah peluang dan kesempatan yang ada dengan cara ya mendownload aplikasinya di Google Play Store, lakukan pendaftaran dengan baik dan benar, dan ikutilah tutorial yang ada di video saya ya, karena saya pun sudah membuat tutorial cara bergabung di aplikasi Pi Network ini ya. Dan bagi yang mau bergabung dan tidak keberatan ya, silahkan gunakan. Kalau memang tidak keberatan ya, saya pun tidak keberatan, gunakan kode referral saya yaitu PPN83. Dan untuk yang sudah mendukung channel Pencari Rupiah ini, yang sudah memberikan subscribe dan menyalakan tanda loncengnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.